Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Nur Ihsan yang kami hormati, untuk kajian malam ini kita akan membahas lanjutan sifat sholat Nabi dalam bab sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita bisa ambil ilmunya untuk kita terapkan saat pelaksanaan sholat-sholat tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk waktu dan tempat, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Baik Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat dimudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala cinta pada hambanya adalah dimudahkan di dalam beribadah. Siapa saja yang dimudahkan dalam beribadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu berbakti kepada orang tua, baik itu menuntut ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dimudahkan oleh Allah, maka ini tanda Allah inginkan kebaikan padanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan kebaikan, maka dipahamkan dalam perkara agama. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah dan para sahabatnya,
mudah-mudahan di dalam mengarungi kehidupan dunia yang singkat ini, yang kita sendiri pun tidak tahu kita sampai kapan kita hidup di atas muka bumi ini. Bisa jadi waktunya sebentar lagi, bisa jadi waktunya sebentar lagi. Oleh karenanya waktu yang sebentar ini, maka mari kita maksimalkan untuk melaksanakan ibadah di atas sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dengan izin Allah di akhirat nanti, dan termasuk umatnya yang mendapatkan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang sifat salat Nabi. Sekarang kita sampai pada bab salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita ketahui bersama ma'ruf bahwasanya salat Idul Fitri, Idul Adha semuanya tahu, ya kan? Jumlahnya pun tahu. Berapa rakaat? 2 rakaat ya. Tidak ada salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu lebih dari 2 rakaat, tidak ada. Tidak ada ya. Yang ada 2 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Darimi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW melaksanakan salat 2 rakaat. Kata beliau, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri fa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilalun. Beliau lam yusalli qablaha, tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat setelahnya. Jadi tidak ada qabliyah Idul Fitri atau ba'diyah Idul Fitri, tidak ada. Ya, kalau zuhur ada kan? Qabliyah zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur kan? Kalau dia salat Idul Adha maupun Idul Fitri tidak ada qabliyah ba'diyah, enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian tidak ada qabliyah dan tidak ada ba'diyah. Ini hadisnya sahih, banyak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, Darimi. Ada 8 riwayat. Ya, banyak, bukan 1 2 tapi banyak. Baik. Dah apa Pak? Di situ aja Pak, biar enggak dingin Pak. Jadi sepeda apa sih? Kasih atau antum? Antum kemari dingin guys. Jadi sepeda. Baik. Kemudian hukum salat Id khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan salat Id hukumnya wajib. Ada yang mengatakan salat Id hukumnya sunnah muakkadah. Ada berapa khilaf ya kalangan para ulama. Di antaranya yang mengatakan salat Id itu hukumnya wajib adalah berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Fasholli li. Ini bentuknya fil amar. Bentuknya apa? Fil amar. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah menunjukkan kewajiban. Berarti wajib. Siapa memerintahkan Allah? Fasholli li. Maka salatlah li rabbika karena Rabbmu, wanhar dan berkurbanlah. Ini dalil yang mereka gunakan. Di antaranya juga yang mereka gunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad
dari sahabiyah Ummu Atiyah. Beliau berkata, qalat Amrona an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah qalat, dia berkata, amarona ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini al-awatiqah wa dawatil khudur wa amaral khuyadu an ya'tazilna musalla al-muslimin. Dari Ummu Atiyah dia berkata, Nabi SAW merintahkan kepada kami agar mengajak, lihat kalimatnya, amarona. Amarona ini menunjukkan perintah. Nabi memerintahkan kami, Siapa yang diperintahkan? Kaum wanita. Nabi SAW merintahkan kepada kami. Ini yang berkata siapa, Pak? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti Nabi SAW merintahkan para wanita, para perempuan, agar mengajak serta keluar para gadis dan wanita-wanita yang dipingit pada 2 hari raya. Dan beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid menjauh dari musola atau tempat sholat kaum muslimin. Lihat, ini dalil yang mereka gunakan berdasarkan kaidah. Asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Jadi ada 2 dalil dalam surah Al-Kautsar dan dalam hadis. Sehingga gadis-gadis, kalau wanita kan lebih baik sholat di rumah kan? Sholat di rumah. Sementara di sini wanita baik itu yang sudah menikah, bahkan anak gadis juga disuruh apa? Keluar. Bahkan di sini ya, para gadis, wanita yang dipinggit itu disuruh apa? Keluar. Karena ini syiar. Makanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu yang sholat bukan sekedar laki-laki saja, tapi wanita ada tidak? Ada. Bahkan anak gadis pun keluar. Padahal kita sebelumnya sudah bahas, wanita itu semakin dia di dalam sholatnya semakin lebih baik kan? Iya. Paham ini? Ini yang mereka gunakan. Sementara yang lain tidak. Sepakat yang lain, jumhur mengatakan bahwa sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Mereka juga menggunakan dalil fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Lihat, perintah sholat dan perintah kurban ini sama ya, karena ada waw atau di situ sama. Nah, kurban hukumnya apa? Kurban khilaf juga para ulama di antaranya ya. Tapi ala kulli hal kita simpulkan bahwa yang lebih kuat pendapat yang roji adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnahnya ditekankan karena nanti ada hadis lain bahwasanya yang wajib itu adalah sholat 5 waktu ya. Sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Itu yang lebih roji, wallahu a'lam. Baik, kemudian waktu pelaksanaan sholat Id dalam kitab Sahih Fikih Sunnah itu disebutkan bahwa mayoritas ulama, baik dia ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal atau matahari bergeser ke barat ya. Ya lebih kurang mungkin kalau di sini mungkin lebih kurang sekitar 7:30 ya. 7:30 ya kan. Jam berapa biasa di sini? 7:30 lebih kurang ya. Baik, itulah. Kemudian tempat pelaksanaan sholat Id, di mana yang lebih afdol? Sholat Id di masjid atau di lapangan? Boleh nggak di masjid? Baik, kita lihat. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Nasai dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri, keluar pada hari raya Idul Fitri wal Adha, dan juga pada hari raya Idul Adha, ilal musallah, ke lapangan. Musola yang dimaksud di sini
bukan musola yang kita pahami ya. Kalau kita pahami musola kan apa? Ya musola ya, yang tempat sholat yang tidak ada sholat Jumatnya kan, musola. Tapi dalam bahasa Arab musola itu artinya apa? Lapangan ya, lapangan, bukan musola yang kita pahami. Jadi Nabi SAW itu pada hari Idul Fitri, Idul Adha, beliau keluar melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di mana? Di lapangan. Ada nggak di zaman Nabi masjid? Ada nggak? Ada kan? Ya ternyata Masjid Nabawi, ya kan? Tapi beliau melaksanakan di mana? Di lapangan. Sekarang ini syiar, ya di lapangan. Sehingga ala kulli hal yang lebih afdol melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di mana? Di lapangan. Di lapangan. Karena ini syiar. Kalau lapangannya ada, kalau tidak hujan, paham ya? Nah, kecuali lapangannya nggak ada atau hujan, ya di masjid, ya kan? Tapi secara dalil Nabi melaksanakan di mana? Di masjid atau di lapangan? Di lapangan ya. Padahal pada waktu itu masjid ada kan? Iya, ada. Tapi beliau sholat di lapangan. Ini menunjukkan yang lebih afdol di lapangan. Karena perbuatan Nabi. Pastilah Nabi melaksanakan yang lebih afdol, pasti. Ya kan? Kalau yang lebih afdol di masjid, pasti Nabi akan melaksanakan di masjid. Tapi Nabi keluar di lapangan ya. Kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ada lapangan, hujan dan semisal dengannya ya. Baik. Kemudian ada melaksanakan sholat Id. Yang pertama itu mandi, kemudian berhias, kemudian makan sebelum sholat Id. Kalau Idul Adha setelah sholat Idul Adha ya, setelah menyembelih. Tapi bukan berarti tidak boleh, tidak. Ini bentuknya anjuran saja. Bentuknya apa? Anjuran. Begitu sholat Id, Idul Fitri, maka yang lebih baik itu adalah makan dulu, menunjukkan bahwa pada hari itu tidak puasa ya. Sementara Idul Adha itu Nabi SAW beliau makan setelah menyembelih. Maksudnya gimana? Supaya siap sholat Id atau selesai sholat Idul Adha langsung segera disembelih, sembelih kurban. Paham ya? Kurban kebaikan atau keburukan? Kebaikan itu namanya kebaikan, lebih baik disegerakan atau dilambatkan? Segerakan. Makanya Nabi SAW setiap amal kebaikan disegerakan. Paham ya? Disegerakan. Makanya kurban juga gitu. Kalau bisa disegerakan, segerakan. Iya. Karena bentuk apapun namanya kebaikan itu lebih baik disegerakan ketimbang dilama-lamakan. Kan yang beli kurban bisa di hari-hari tasyrik kan? Bisa enggak? Hari tasyrik ada berapa hari? Hari tasyrik ada berapa hari? Tanggal 10, 11, 12, 13. Ada berapa hari? 4. Boleh kan di tanggal 11-nya potong sembelihnya? Boleh kan? Tapi lebih afdal di mana? Di 10. Ya, ingat, semua bentuk kebaikan itu lebih afdal untuk disegerakan. Paham ya? Kebaikan. Kemudian dalilnya tentang Nabi SAW makan pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Ini masyhur ya, dari Imam Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaldu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Jadi Rasulullah SAW tidak pergi di hari raya Idul Fitri hingga makan, artinya beliau makan dulu, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha ya, melainkan kembali lalu memakan hewan kurban beliau. Artinya nyembelih dulu baru makan ya. Tapi ini bentuknya anjuran saja, Pak. Anjuran ya. Anjuran lebih baiknya. Baik. Kemudian apa orang tua kami sekalian, tentang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ini
ini hampir hilang di tengah-tengah masyarakat kita tentang takbir. Biasa orang takbiran itu di mana? Di masjid atau di musola kan? Ya kan? Enggak. Padahal takbiran itu begitu mau berangkat dari rumah sampai ke lapangan atau sampai imam melaksanakan sholat atau khutbah baru kerjakan. Dengarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qudni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza ghadan yaumal adha wa yaumal fitr yajharu bi takbir hatta ya'tiya al musalla summa yukabbiru hatta ya'tiya al imam. Perhatikan ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau, siapa Ibnu Umar ini? Sahabat Nabi ya. Sahabat apa? Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Sungguhnya beliau pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri mengeraskan suara dengan bertakbir sampai di lapangan, kemudian bertakbir sampai imam datang. Sehingga apa? Amalan takbir ini dilakukan oleh para sahabat. Begitu keluar dari rumah itu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu baca takbir itu, masyhur ya, kita semua hafal ya. Itu dibaca dari mana? Sejak berangkat dari rumah. Kalimatnya di sini, lihat. Kalimatnya itu adalah yajharu bi takbir, mengeraskan takbir hatta ya'tiya al-musalla, sampai ke musalla. Summa yukabbir, kemudian sampai di musalla tetap bertakbir. Hatta ya'tiya al-imam, sampai imam datang. Paham? Begitu sholat berhenti takbirnya. Ini dia. Nah, kemudian ya ikhwah rahimani rahmatullah. Nah, takbirnya ini takbirnya masing-masing. Jadi berangkat dari rumah takbir terus, ajak istri, ajak anak, ajak keluarga mulai takbir. Baik antum jalan maupun berkendaraan, ya lebih baik jalan kalau dekat. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak masalah, naik kendaraan. Takbir. Begitu berangkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai lapangan. Sampai di lapangan, ada nggak sholat tahiyatul lapangan? Hah? Antum sampai di lapangan sholat tahiyatul masjid? Hah? Nggak ada ya? Yang ada itu sholat tahiyatul masjid ya. Lapangan ada nggak? Sholat dua rakaat dulu. Imam bilang Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada ya. Langsung apa? Langsung duduk. Takbiran. Imam belum datang, belum dimulai takbir terus. Takbirnya gimana? Takbirnya masing-masing. Tidak apa-apa. Takbir masing-masing. Sini Allahu Akbar sini. La ilaha illallah terus. Tidak apa. Biar suara itu bergemuruh. Tidak apa. Mau pakai mukabir saud, mik, tidak apa-apa juga. Karena kalimatnya sini yajharu bi takbir, mengeraskan apa? Takbir, mengeraskan suara takbir. Tidak apa-apa. Ya, amin ya. Jadi takbir itu dia masing-masing. Ya, sama-sama bertakbir. Ya, baik. Bacaannya takbir masyhur ya. Kemudian kalau usahakan jalan yang berbeda ya, jalan yang berbeda. Ya, kalau ada dua jalan ya jalan berbeda. Ya, ini mengamalkan sunnah. Amalkan sunnah, kemudian pahalanya juga besar. Supaya Pak, jalan yang kita lalui itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa at-tariq." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan kembali. Artinya beda. Ya, beda. Minimal kalau tidak ada Ustaz, jalan cuma satu arah. Ya sudah, minimal antum masuk dari sini, keluar dari sana. Ya kan? Begitu, kira-kira begitu. Nah,
Kalau ada dua jalan. Kalau tidak ada gimana? Ya sudah. Ya mesti antum muter-muter jauh balik ke sana, nggak mungkin ya. Jalan cuma arah sana, ya antum muter dari sini terus ke sana balik ke sana, enggak mesti. Baik. Kemudian tidak ada azan dan iqamat ketika sholat id, tidak ada. Tidak ada azan dan iqamat. Yang ada azan dan iqamat hanya sholat wajib. Hanya sholat wajib, sholat fardu. Sholat sunnah tidak ada azan, tidak ada iqamah. Sholat sunnah apapun tidak ada. Yang ada itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, itu hanya nanti kita akan sampai bahas tentang sholat gerhana. Sholat apa? Karena itu pun bukan iqamah ya. Hayya 'alas shalah. Artinya mari kita sholat. Nanti akan kita bahas. Ala kulli hal, semua sholat sunnah tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tidak ada. Dalilnya disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Samurah. Dia berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya, kata sahabat, sholat bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Idaini, sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ghaira marratin, tak sekalipun, wala marrataini, maupun dua kali, bi ghairi adanin wala iqamatin, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Lihat nih sahabat ini, hadisnya sahih. Sahih. Tadi sahabat sholat bersama Nabi waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Id, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Jadi gimana sholat? Ya udah langsung. Istau dulu, lurus dan rapatkan safnya, begitu. Itu kewajiban imam untuk meluruskan saf ya, rapat. Tanggung jawab imam, makanya sebelum takbir itu dilihat dulu safnya, lurus belum, kalau belum lurus luruskan, kalau belum rapat suruh rapatkan. Memang kewajiban ya, tugasnya imam. Tidak ada iqamat, tidak ada azan, tidak ada. Ini lihat kalimatnya. Ya. Kalimatnya ghaira marratin wala marrataini. Ya. Tadi beliau sahabat ini pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih dari 2 kali. Kata beliau apa namanya? Bi ghairi adzanin wala iqamah. Bi ghairi adzan, tanpa ada adzan, wala iqamah, dan tanpa ada iqamah. Jadi tidak ada iqamah. Ada. Ya. Ada. Sama ini gimana? Kita pernah lihat orang sholat sunnah Idul Fitri Idul Adha qomat? Ada? Enggak ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada? Enggak ada. Tapi kalau as-salatu as-salatu li Idul Adha rahimakumullah, ada? Antum datangkan dalilnya. Kalau antum coba dalilnya silakan amalkan. Kalau tidak ada, lebih bagus tawakal. Ya. Ya. Ada itu ada ya? Antum cari dalilnya, minta dalilnya sama yang masalahkan. Iya kan? Setiap kita berkata, berbuat kan harus datang dalil kan? Iya. Al-aslu fil ibadah atau wakuf. Ini kaidah. Asal di dalam ibadah itu berhenti sampai adanya dalil, ya, ada dalil. Jadi setiap yang kita ucapkan ini Bapak Ibu, setiap yang kita amalkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Hatta anak ini, ya kan? Anak menyampaikan ini. Makanya kita sampaikan maunya ini begini, kalau Allah, kalau Rasul. Kita sering kita sebutkan hadis riwayat ini begitu. Supaya di akhirat kita selamat. Ya. Jadi semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, masing-masing kita. Yang mau amalkan silakan, ya, amalkan silakan. Tapi alangkah bagusnya sebelum mengamalkan cari dalilnya, ya. Oh, saya ngomong gini, saya berbuat gini. Ketika nanti di akhirat ditanya Allah, ini dalilnya. Begitu, tahu dia. Ya. Baik. Udah ya. Saya ulang lagi.
bi ghairi adani wal iqamah, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Ya sudah langsung. Baik, tata cara salat Id. Yang pertama takbiratul ihram. Biasa ya. Allahu Akbar, ya kan? Kemudian berikutnya membaca doa iftitah. Doa apa? Pembuka ya, iftitah itu pembuka. Nah, doa iftitah ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah dibaca setelah takbiratul ihram atau dibaca sebelum Al-Fatihah? Kan Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah itu kan ada takbir lagi kan? 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Kan begitu kan? Iya. Maka iftitah ini apakah dibaca setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, yang membaca Allahu Akbar kabira, Allahu ba'id, dan yang semisal dengannya, apa takbir lagi dulu ya Allahu Akbar sampai habis 7 takbir baru dia baca iftitahnya atau gimana? Ini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa doa iftitah pada salat Id dibaca setelah takbiratul ihram. Dibaca setelah takbiratul ihram. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Hanafi, mazhab yang pertama. Kemudian mazhab Syafi'iyah. Paham Pak? Dan mazhab Hanabilah. Ini dia, ada 3 mazhab. Mereka mengatakan bahwa doa iftitah dibaca setelah takbir takbiratul ihram dan sebelum takbir yang lainnya atau takbir jawaid, takbir tambahan, ya, yaitu dilakukan pada rakaat pertama, lalu melakukan takbir jawaid tambahan, kemudian membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan pendapat lain dari Imam Ahmad, Al-Khala, Al-Auza'i, Al-Qasani, dari Ibnu Abi Layla, bahwa doa iftitah atau istiftah dibaca setelah takbir jawaid. Setelah takbir apa? Takbir yang 7 atau yang 7 itu. Ya, takbir tambahan. Ya. Kemudian setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Sehingga khilaf di kalangan para ulama terkait dengan takbir ini. Khilaf. Mau yang diamalkan yang mana silakan. Ya. Mau diamalkan yang mana silakan. Ya. Cuma dari pendapat di atas, maka pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, wallahu alam ya, saya condong dengan doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul apa? Ihram. Cuman tidak apa-apa khilaf ya. Takbiratul ihram baca doa iftitah. Setelah itu baru takbir yang 7. Ya. Jadi takbiratul ihram itu tidak masuk yang 7 ya, tidak masuk yang 7. Kalau ditambahkan sama takbiratul ihram berarti berapa takbirnya? 8. Nah ini dia. Ini pendapat. Ada juga sama pendapat yang kedua tadi, seperti yang lainnya Imam Ahmad, Al-Auza'i dan yang lainnya, itu enggak. Itu namanya takbir doa iftitah itu sebelum Al-Fatihah, maka semua takbir dihabiskan dulu. Begitu siap takbir yang tambahan yang 7 itu, dia baca doa iftitah. Setelah itu baru Al-Fatihah. Ah begitu. Sehingga ada 2 pendapat. Paham enggak yang maksud di sini? Cuman saya lebih condong pendapat bahwasanya doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Paham ya? Jadi begitu Allahu Akbar, kita baca dulu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, atau Allah berkabira wa hamdai wa khutawasilah. Ya kan? Kan banyak itu doanya itu kan. Baik. Itu setelah itu baru takbir yang 7. Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Ya kan? Paham ini? Baik. Nah, kalau yang 7 kali ini, yang rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua itu 5 kali, itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Darimi. Ya, dan Darimi. Bacakan hadisnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kana yukabiru fi fitri wadha fil ula sab'a takbirat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama membaca 7 takbir. Wa fisanya khamsah, dan pada yang kedua, maksudnya takbir yang kedua membaca khamsah 5 kali. Nah, ini hadisnya sahih. Sehingga takbir pertama 7, takbir kedua 5. Lain daripada takbiratul ihram, lain ya. Sama kayak kita dari bangkit dari sujud, Allahu Akbar, itu tidak masuk kerahan. Berarti kalau sama itu takbir yang kedua, rakaat yang kedua berapa? 6 ya. Kalau digabungkan semua, rakaat yang pertama 8, rakaat yang kedua 6. Kalau disamakan sama takbir atau ihram atau takbir intiqal, ya. Paham ini Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian di antara salah-salah takbir apa yang antum baca? Apa yang dibaca? Diam aja kah atau ada bacaan lain? Maka lihat, di antara takbir jawaid ya, tidak ada bacaan tertentu, tidak ada. Tidak ada bacaan zikir tertentu, tidak ada. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, ya, kalau dari Rasulullah sendiri langsung tidak ada riwayatnya, Pak. Tidak ada. Rasulullah tidak ada riwayatnya langsung dari Rasulullah. Tapi dari Ibnu Mas'ud ada. Dari Ibnu Mas'ud apa? Ada. Ibnu Mas'ud mengatakan, baina kulli takbirataini hamdulillah azata zalla wa sana'un 'ala Allah. Di antara setiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya, sehingga apa yang dimaksud dengan alhamdulillah, yakni menyanjung dan memuji Allah, yaitu yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai situ saja. Sampai situ. Itu dibaca. Nah, ini tidak ada dalil khusus, bacaan khusus dari Rasulullah. Tapi ini ada dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga tidak mungkin sahabat membaca sesuatu tanpa dia ketahui atau tanpa dia dengar. Pastilah sahabat ini tatkala dia membaca sesuatu, apalagi terkait dengan ibadah, pastilah dia mendengar atau mengetahui sesuatu dari Rasulullah, ya kan? Sehingga yang lebih kuat boleh kita baca ini, boleh. Karena ini diamalkan oleh siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Jadi boleh, tidak apa-apa. Di antara takbir. Berarti kalau takbir pertama ada 7, bacanya berarti berapa? 6. Takbir kedua ada 5, berarti dibaca berapa kali? 4. Karena kalimatnya baina kulli takbirat atau takbirataini, di antara 2 takbir ya. Jadi apa tadi bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang baca baik imam maupun makmum ya. Baik. Kemudian setelah itu baru takbir yang selesai itu baru baca apa? Al-Fatihah. Tapi sebelum baca Al-Fatihah baca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu pun boleh. Itu ada di sini. Ya. Baru habis itu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Jangan lupa Pak ya. A'udzubillahi ta'awudz itu dibaca. Ya, dibaca. Sebelum membaca Al-Fatihah, semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jangan salah tuh, baca. Cuma lagi permasalahan tidak dijaharkan, itu aja. Tapi itu dibaca. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 98. Kata Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yakni maksudnya baca a'udzubillah. Paham? Ini Allah yang merintahkan. Wa fa idza qara'tal Qur'an. Apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'in billah. Kita suruh baca a'udzubillah. Baca. Ya baca.
Sehingga kalau kita praktekkan misalnya takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca ada iftitah. Setelah itu takbir 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 7 kali selesai, ya kan? Allahu Akbar. Salah-salah bacanya ya. Salah-salah baru baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama sholat wajib juga gitu. Baca itu. Begitu takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian baca apa? Ta'awuz. Jangan langsung bismillah, bukan. Allah mengatakan, cek surah An-Nahl 98. Baik sholat sunnah pun begitu. Sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud dan seterusnya, baca ta'awuz. Ya, baca apa? Ta'awuz. Baru nanti ada khilaf, apakah baca ta'awuz ini di setiap baca Al-Fatihah setiap rakaat? Ya kan? Apa cukup di pertama saja? Itu ada khilaf lagi, Pak. Saya condong pendapat ta'awuz ini dibaca di mana? Di awal saja. Di awal saja. Ya, sebagaimana kita baca Al-Qur'an, kalau kita misalnya tadarus baca Al-Qur'an itu kan ta'awuznya kan sekali aja kan? Sekali aja. Nah, begitu dia, ya. Tapi ala kulli hal ta'awuznya dibaca. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalilnya surah An-Nahl ayat 98. Baik. Kemudian khutbah dilaksanakan setelah sholat Id. Ini anak saudara tahu lah ya. Kemudian jamaah boleh memilih. Jadi jamaah itu Pak boleh dia siap sholat Id, boleh dia mendengarkan khutbah atau pulang juga boleh. Boleh. Ya, tidak membatalkan sholatnya enggak. Misalnya siap sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dia nggak mau dengan khutbah dia pulang, boleh nggak? Boleh. Tapi yang lebih bagus dengarkan ya. Ada hikmah di balik itu semua ya. Boleh. Dalilnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Asy-Syaib, dia berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ida falamma qada as-shalah qala inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab." Kata Abdullah bin As-Sa'id, dia berkata, aku menyaksikan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melaksanakan salat Id, beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Kami akan melaksanakan khutbah. Kata beliau, faman ahabba an yajlis, siapa yang mau tetap duduk, maksudnya dengarkan khutbah, falyajlis, maka silakan duduk dia untuk dengarkan khutbah. Wa man ahabba an yazhab, siapa yang ingin pergi, falyadhhab, maka silakan pergi. Ini kata Rasulullah. Sehingga kesimpulannya boleh tidak mendengarkan apa? Khutbah. Tapi lebih baik ya kita dengarkan. Paham ini ya? Simpulannya boleh nggak kita nggak dengarkan khutbah? Boleh, ya. Dengarkan. Kalau yang mengisi khutbah misalnya, kalau Allah kalau Rasul dengarkan. Ya. Kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha pas jatuh hari Jumat, gimana sholat Jumatnya? Boleh kita nggak sholat Jumat? Boleh. Boleh nggak kita sholat Jumat? Boleh. Sini sebutkan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Makanya kita setiap berkata apa kita akan sebutkan dalil supaya kita selamat di hadapan Allah nanti. Makanya sengaja kita kumpulkan ya dalilnya itu, sengaja. Ya. Dari Iyas Ibnu Abu Ramlah As-Samsi dia berkata, Saitu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa yas'al Zaid ibn Arqam qala asyahidta ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idain istama'a fi yawmin qala na'am qala fa kaifa sana'a qala shalla al-'ida thumma rakhas fil jumu'ah faqala man syaa'a an yusalliya falyusalli. Kata beliau, jadi aku pernah, kata sahabat, aku pernah melihat Muawiyah bin Abu Sufyan
bertanya kepada Zaid bin Arqam, tanyanya, apakah kamu pernah melakukan 2 hari raya bertepatan dalam satu hari bersama Rasulullah SAW? Jawabnya ya. Muawiyah bertanya, bagaimana beliau mengerjakan sholat tersebut? Zaid bin Arqam menjawab, beliau mengerjakan sholat Id dan memberi keringanan pada waktu sholat Jumat. Lalu beliau bersabda, man sya'a an yusolli falyusolli. Barang siapa yang ingin mengerjakan sholat Jumat, maka silakan dia mengerjakan sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa ketika hari Idul Fitri, hari Idul Adha pas jatuh pada hari Jumat, maka boleh seorang tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur, paham ya? Bukan berarti dia tidak sholat, boleh, karena dia sudah mendengar khutbah yang pertama, boleh. Kalau dia mau sholat dua-dua, sholat Idul Fitrinya dikerjakan, sholat Jumatnya dikerjakan, boleh tidak? Boleh. Apalagi imam masjid, imam masjid harus. Imam masjid harus. Dia misalnya pagi sudah jadi imam, khotib Idul Fitri, Jumatnya dia juga, maka dia harus. Kenapa? Karena khawatir mana tahu ada orang yang belum sholat Jumat. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ahmad dan Darimi dari sahabat Nu'man bin Bashir, beliau berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi idaini fil jumu'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadis al-ghasyiyah qala wa idza tama'a idul wal jumu'ah fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salatain. Ini kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW biasa membaca surat al-a'la dan surat al-ghasyiyah dalam sholat 2 hari raya. Nah, ini Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat. Bila sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau juga membaca kedua sholat tersebut dalam kedua sholat itu. Artinya Rasulullah pernah sholat sholat Id itu pada hari Jumat. Rasulullah sholat pada sholat Idnya dan sholat juga pada hari Jumatnya. Ini boleh. Jadi ala kulli hal, boleh kita kerjakan dua-dua, boleh juga satu, tapi tetap sholat zuhur ya. Amin ya Pak ya. Antum nggak mau ikut sholat Jumat tidak apa-apa, tapi sholat zuhurnya tetap. Nah begitu ya. Tapi kalau sholat dua-dua boleh. Ya. Nah itu yang lebih afdol. Karena Rasulullah melaksanakan dua-dua. Kemudian dibaca, kalau hafal imamnya maka rakaat pertama baca surat Al-A'la, sabisma rabbikal a'la. Yang kedua hal ataka ghasyiyah. Baik sholat Idul Fitri, Idul Adha maupun sholat Jumat. Itu kalau imamnya hafal, ya. Kalau tidak hafal, tidak apa sholat yang lain. Paham ini ya? Baik. Kemudian ya ikhwah rahiman dan rahimakumullah, sebagai terakhir adalah ucapan ketika siap sholat, kemudian ucapan hari raya. Apa ucapannya? Ucapannya ketika sholat raya, maka disebutkan bahwa adapun tentang ucapan selamat atau kalau disebut dengan tahniyah, maka boleh diucapkan. Apa ucapannya? Ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapannya. Artinya apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan atau menerima amalan kita, yakni amalan puasanya maksudnya, atau amalan sholat dan kurbannya, itu ya. Nah, itu boleh diucapkan ya, karena itu yang berjalan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan secara singkat. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini silakan, kalau tidak ada kita tutup.
Tapi kalau gitu kita simpulkan. Yang pertama ya ikhwah, salat Id ini jumlahnya 2 rakaat. Kemudian salat Id kata Rasulullah lam yazkur adanan wala iqamah. Dalam lafaz yang lain bi ghairi adanin wala iqamah. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tidak ada. Tidak ada, ya? Tidak ada. Baik salat sunnah apa aja? Mau salat jenazah, nanti kita akan masuki sampai salat jenazah ya. Salat jenazah, mau salat tarawih, mau salat apapun tidak ada, ya. Yang ada nanti itu hanya salat gerhana matahari atau gerhana bulan, soalnya kita akan sampai. Itu pun bacaannya cuma as-salatu as-salat atau hayya 'alas shalah, itu saja. Ya, hayya 'alas shalah. Ayo mari kita salat. Selebih itu tidak ada. Ya. Allah alam, Anda tidak dapat riwayat tentang as-salatu as-salatu lil fitri rahimakumullah begitu ya. Nah, itu juga tidak ada. Jadi tidak ada qomat dan tidak ada ajal. Kemudian tempatnya melaksanakan sholat Id itu lebih baik di musola di lapangan, ya, kecuali tidak memungkinkan boleh di masjid. Ya. Sini ada lapangannya, kalau ada lapangannya di lapangan, kalau tidak ada di masjid atau di musola yang kita pahami. Kemudian dianjurkan untuk mandi ya, mandi. Kemudian wanita ini perhatikan hati-hati. Kadang-kala di wanita ketika berangkat dari rumah itu menuju ke musola, ke lapangan, itu harus pakai tetap pakai apa namanya? Pakaian syar'i ya. Mukena dipakai. Jangan dia berangkat dari rumah ke lapangan itu buka aurat, berdosa dia. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak dosanya. Tadinya niatnya mau sholat, dapat pahala, malah bisa jadi dapat dosa. Nah, ini hati-hati. Kemudian kalau wanita tidak pakai wangi-wangian ya. Wanita tidak pakai wangi-wangian kecuali laki-laki. Kemudian dari rumah takbir, ya, takbir dari rumah sampai ke lapangan. Di lapangan kalau belum imamnya belum datang atau belum sholat boleh takbir. Takbirnya masing-masing. Takbirnya masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar dan seterusnya. Baik. Kemudian kalau memungkinkan jalan kaki. Pulang dan pergi dengan arah yang berbeda jika memungkinkan. Ya. Kemudian salat Idul Fitri atau Idul Adha, pertama takbiratul ihram, baca salat takbir, baca doa iftitah. Setelah itu baru baca takbir tambahan. Takbir jawaid namanya tambahan, yang 7 atau yang 5. Ya. Kemudian di sela-sela takbir, di antara takbir boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai situ aja. Ya akbar ya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud sahabat. Berarti Ibnu Mas'ud biasa berkata, berbuat seperti itu berarti beliau ada dasar landasannya. Dan hujah kita pun kalau kita amalkan itu, maka kenapa kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara takbir, kita katakan Ibnu Mas'ud. Ya kan? Sahabat juga hujah, ya. Pendapat sahabat juga apa? Hujah, karena kita sahabat itu kan generasi terbaik ya. Maka tidak apa-apa kita ikut sahabat, ya. Dan sahabat itu orang yang paling takut kepada Allah. Pastilah sahabat itu tatkala melakukan sesuatu pasti dia akan takut. Tidak mungkin dia sembarangan, ya kan? Baik, maka boleh. Kemudian baca auzubillah, baru baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat rakaat pertama Sabihis kalau hafal, rakaat yang kedua baca surat Al-Ghasyiyah kalau hafal. Kalau tidak hafal boleh yang lainnya. Kemudian sholat Id, khutbah Id itu boleh didengarkan dan boleh tidak, ya. Walaupun tetap yang lebih bagus dengarkan, ya, yang bagus didengarkan. Kemudian dan ucapan terakhir ketika boleh ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, wa halallahu alaika atau yang semisal dengannya. Nah, wallahu a'lam. Boleh tanya, ada waktu berapa menit lagi? Nah. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat
sholat Id atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, Nah, ada keinginan kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, nah, tapi melaksanakan sholat Zuhur. hmm. Yang ingin saya tanyakan, setiap ibadah kan kita ingin yang afdolnya. Nah, Lalu kapan, waktu dan di mana tempat yang afdol untuk melaksanakan sholat Zuhurnya? nah. Baik. Kapan dan di mana tempat yang afdal untuk melaksanakan sholat zuhurnya? Tetap sholat zuhurnya pertama ketika yang perlu dipahami bahwa ketika hari raya itu jatuh pada hari Jumat, ya kan? Maka ini yang lebih afdal dikerjakan dua-dua. Ini yang lebih afdal. Ya, karena Rasulullah dua-dua. Kenapa? Kita katakan karena Rasulullah faqala man syaa'a alisolli falisolli. Rasulullah memberikan keringanan. Siapa yang mau sholat Jumat silakan, siapa yang tidak silakan, begitu. Ini menunjukkan keringanan. Yang pertama dia lebih afdal dua-dua kerjakan. Karena Rasulullah di hadis yang berikutnya beliau sholat Id dan beliau sholat Jumat. Maka ini lebih afdal. Cuman bagi yang misalnya berhalangan, maka boleh dia tidak sholat Jumat. Afwan, bagi yang ingin tidak sholat Jumat boleh, silakan. Kalau dia sudah melaksanakan sholat Id ya paginya. Kecuali kalau dia paginya nggak sholat, dia sholat Jumat. Nah begitu ya. Kalau dia sholat, maka boleh keringanan. Ini yang pertama, lebih afdal kerjakan dua-dua, Id dan Jumat. Kalau dia misalnya Id laksanakan, Jumat misalnya dia tidak, maka di mana sholat zuhur yang lebih afdal? Di mana? Tetap sholat zuhur yang lebih afdal di mana? Bagi laki-laki di mana tetapnya? Di masjid. Di masjid tetap ya. Kecuali misalnya dia ada halangan, boleh di rumah. Ketika di masjid itu akan dihitung langkahnya. Orang di siap sholat sunnah, sholat Jumat misalnya ya kan, ya sudah, kita akan siap sholat Jumat ya kita datang ke masjid. Boleh juga kita sholat di rumah, boleh. Kalau memang apa? Tidak ada orang lain kecuali kita sendiri. Nah, ya. Maka nanti ada khilaf di kalangan para ulama itu. Sama Pak, tatkala misalnya sholat jamaah, tiba-tiba kita taksir ini sudah habis selesai, maka kita sholat di rumah. Tapi ada uzur ya. Kita ada uzur, kita misalnya lagi azan, kemudian kita lagi, mohon maafnya lagi BAB begitu kan? BAB-nya lama pula itu, agak mulus seperti perutnya, ya habis setengah jam, atau misalnya 1 jam. Begitu azan zuhur 1:30, antum 1:30 baru siap misalnya BAB-nya, misalnya, ya kan? Atau jam 1, itu kan pasti sudah siap orang sholat, ya kan? Maka sholat di rumah boleh, ya boleh. Cuman ketika sholat di rumah, langkah-langkah kita nggak dapat pahala di situ, ya. Jadi tanya mana yang lebih afdal, tetap di masjid. Tapi masjid. Makanya supaya yang lebih enak gimana kerjakan aja di rumah. Kalau kita nggak sholat Jumat, kita ke masjid juga, sholat juga kan? Kecuali misalnya pas hari itu antum misalnya apa ya? Pergi sana kemari, ya kan? Silaturahim sering kemari, ya kan? Jumatnya silakan. Tapi lebih afdal mana? Kerjakan dua-dua. Karena Rasulullah dua-dua kerjakan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya kebanyakan kita lihat di sekitar kita sehabis sholat Idul Fitri biasanya kebanyakan kita lebih kebanyakan menyebutkan minal aidin wal faizin. Iya. Itu gimana? Ya, minal aidin wal faizin. Lebih baik ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Ya, itu antum apa tahu? Tahu enggak artinya minal aidin wal faizin itu? Tahu apa? Siapa yang tahu artinya itu? Minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf, bukan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bukan mohon maaf lahir dan batin itu artinya. Ya? Enggak tepat ini. Hah? Minal aidin wal faizin kan. Kalau kita antum kalau dicari di kamus bahasa Arab, kamus mana aja, habis kamus mujid segala macam bahasa Arab, minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin akan dapat antum itu. Antum tanya sama yang pakar bahasa Arab sekalipun, sama ustaz-ustaz yang di pondok, sama kamus bahasa Arab dari antum searching aja lah di itu. Nggak akan, itu artinya bukan itu.
nggak dapat. Dan itu ucapan yang lebih baik, itu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu lebih bagus. Itu doa kan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita atau amalan saya dan amalanmu. Itu lebih bagus. Doakan, saya doakan. Kenapa? Kalau sholatnya diterima, puasa yang diterima oleh Allah kan luar biasa itu kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa karena keimanan dan mengharap balasan dari Allah, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Itu kita doakan. Bisa jadi akibat doa gitu. Itu lebih bagus ya. Kita taqabbalallahu minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir batin. Ya boleh-boleh saja, tapi itu tidak ada dalamnya doa. Ya, dalamnya doa. Ya, tidak ada. Ya silakan saja. Tapi yang lebih bagus apa? Doa yang tadi. Ya, nah demikian wallahu a'lam. Bolehkah kita ucapkan selamat? Selamat Hari Idul Fitri dan Adha, boleh nggak? Boleh, karena itu hari raya umat Islam memang. Ya, boleh. Selamat Hari Idul Fitri, boleh. Anda mengucapkan di status atau ucapkan di kawan-kawan selamat Hari Idul Fitri, selamat Hari Idul Adha, boleh. Karena itu memang hari raya kita, umat Islam. Ya, umat Islam, bukan yang lainnya. Ya. Baik, silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada saat hari Jumat, sholat Jumat nih. No. Ini pas di kerjaan. Jadi saya menemui kawan nih. Jadi pas sholat Jumat ini, kerjaan ini dekat sama masjid. Jadi dia tidak sholat Jumat, tapi dia mengerjakan sholat zuhur. Jadi saya tanya, ini kan hari Jumat, kenapa kok nggak sholat Jumat, tapi sholat zuhur, gitu. Karena saya mungkin ada ilmu tentang sholat ilmu kan, jadi dia berkata, daripada tidak ada saya kerjakan sama sekali, apa mau kamu nanggung dosa saya? Itu gimana itu Pak Ustaz? Iya, itu dua statement yang sama-sama salah. Sama-sama yang tidak pas kalau bahasa lembutnya. Pertama, sholat Jumat itu hukumnya wajib. Boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Kalau ada uzur. Apa uzurnya? Syafar. Kalau syafar boleh nggak? Nggak sholat Jumat, ya kan? Yang kedua apa? Kalau pas hari raya yang tadi dapatan, dua raya, sudah. Yang berikutnya apa uzurnya? Sakit, ya kan? Boleh nggak? Uzur. Kalau kerjaan, nggak uzur itu namanya Pak. Kerjaan nggak uzur, paham ya? Yang uzur itu boleh meninggalkan sholat Jumat, syafar, sudah. Sakit, sudah. Kemudian pas hari raya Idul Fitri Idul Adha jatuh pada hari Jumat, itu uzur-uzurnya. Selain itu tidak boleh. Hukumnya wajib. Tidak boleh dia sholat zuhur. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia sholat zuhur. Itu sholat Jumat pada hari Jumat. Bilang, katakan seperti itu. Bilang, tidak boleh. Apa kamu mau menanggung dosa? Tidak ada orang yang mau menanggung dosa. Enak aja kamu menanggung dosa. Giliran dapat dosa hanya suruh nanggung. Giliran gajian nggak mau untuk bagi-bagi. Nah, ya, nah Islam enak aja nanggung dosa orang. Nanggung dosa kita sendiri pun belum tentu kita tahan, ya kan? Dosa orang lagi kita tanggung. Nah jadi gitu. Kalau ditanya, apa kamu mau nanggung dosa saya? Nggak mau saya. Nggak mau lah. Dosamu lah. Dosamu masa saya nanggung? Nggak mau saya bilang. Jangan mau. Rugi lah di akhirat nanti ada tuntut-tuntut nggak malah nanggung dosa. Tapi kalau pahalamu saya mau gitu. Ya itu statement yang sama-sama salah. Kerjaan Pak nggak ada uzur, kerjaan bukan uzur, bukan. Walaupun dia lagi gerek sawit tuh, cepat, bukan uzur, bukan. Itu namanya pencinta dunia namanya. Dia lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat namanya. Nggak ada kerjaan. Apapun dia nggak ada. Saya pernah ingat kata Nabi SAW dalam hadis sesuai dengan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdol, amalan apakah yang paling utama? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Tidak ada di dunia ini Pak satu amalan
yang paling afdol, yang paling lebih cinta oleh Allah melainkan sholat. Tidak ada. Berarti kalau waktu sholat ada orang kerja, ada orang sholat, mana yang lebih baik? Sholat. Sholat yang lebih baik. Karena Nabi pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah, yang paling afdol? Sholat jawabnya. Ya Rasulullah, ayolah amal yang habba ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Sholat. Bukan kerja, bukan. Jadi kalau lagi masuk waktu sholat, Pak, antum kita ini harus terbenak dalam benak kita. Oh, amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, tidak lain melainkan sholat. Tinggalkan semua itu. Tinggalkan. Rasulullah sayang sama istrinya, Pak. Sayang enggak? Sayang. Kalau pulang di rumah bantu istrinya. Tapi begitu lagi sedang bantu istrinya, dengar azan Bilal, langsung tinggalkan. Dia pergi. Nah itu, ya kan? Karena pertama kali yang paling kita cintai pertama siapa? Allah dan Rasulnya dulu, baru yang selainnya. Hatta orang tua. Mana lebih kita cinta, kepada Allah atau kepada orang tua? Allah dulu, ya kan? Allah. Maka tinggalkan itu. Kalau kerjaan baru, ya Pak. Masing-masing ada, semua ada kerjaan, ya kan? Kalau semua masing-masing kerjaan kosong di masjid. Nah, mana kerja itu kosong. Tinggalkan. Nah, kata sama dia pertama, yang lebih wajib bagi seorang muslim dan sholat Jumat tanpa ada uzur, kecuali ada uzur ya. Yang kedua, saya nggak mau nanggung dosa kamu. Nah, ya. Karena mungkin dosa saya lebih banyak. Gitu. Iya, karena dosa saya pun banyak ini. Nah, saya dan kesakitan nggak nanggung dosa di akhirat. Nah, wallahu a'lam. Nah, demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini ya tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ingat ya, tidak ada qomat ya. Tidak ada apa? Qomat. Baik sholat Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, sholat jenazah ya. Kalau ada orang melaksanakan qomat, baca sesuatu, silakan dia buatlah. Akan ditanya masing-masing di akhirat nanti, ya kan? Saya akan ditanya atas apa yang saya katakan dan saya buat. Antum juga akan ditanya atas apa yang antum katakan dan antum buat. Antum gak akan ditanya atas apa yang saya buat. Paham? Saya nih, anak, tidak akan ditanya atas apa yang antum buat. Antum buat begini begitu, itu anak ditanya Allah? Bukan. Kita masing-masing semuanya. Masing-masing. Pertanggungjawabkan masing-masing. Dan akan mendapatkan balasan masing-masing. Beda-beda. Antum berbuat, berkata ini, makanya harus ada dalil. Supaya ketika tanya, ini dia. Ah, begitu. Minimal, oh pernah dengar dulu ucapan dalilnya begini. Nah, begitu ya. Nah demikian, insyaallah akan kita sambung pada sholat berikutnya, masih banyak ya sholat yang lainnya, dan tiada duha, sholat macam-macam nih kita kabarin. Dan sholat apa lagi? Sholat istikharah, sholat tasbih, macam-macam itu. Sholat istisqa, banyak lagi ya, sholat gerhana macam-macam. Nah demikian, Allah Ta'ala alam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.